Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Safitri dari kelas 6D NPM 5018036. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Selamat menyaksikan. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan belajar dengan tidak memisahkan mata pelajaran tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya. Pembelajaran tematik merupakan penggabungan dari beberapa mata pelajaran dalam lingkup di madrasah atau sekolah dasar, meliputi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ilmu pengetahuan alam atau IPA, matematika atau MM, bahasa Indonesia atau BI, seni budaya dan keterampilan dan prakerja atau SBDP, dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Kurikulum 2013 sangat berbeda dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Untuk kurikulum 2013, pembelajaran tematik hanya pada kelas 1 sampai 3 saja, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 tetap berdiri sendiri. Setiap tahun dalam pembelajaran tematik di kurikulum 2013 memiliki 8 atau 9 tema setiap kelas. Dalam per semester memiliki 4 atau 5 tema. Maka dalam satu tahun terdapat 8 atau 9 tema, baik itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap tema di dalamnya memiliki 3 atau 4 subtema, dan setiap subtema di dalamnya berisikan 6 pembelajaran. Maka, dalam satu tahun harus menuntaskan 8 atau 9 tema. Setiap per semester, ganjil atau genap, harus menuntaskan 4 atau 5 tema. Dalam sebulan, harus menuntaskan 1 tema. Dalam seminggu, harus menuntaskan 1 subtema. Dan dalam per hari, harus menuntaskan 1 pembelajaran. Ciri khas dari pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, dengan menggabungkan kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan yang bermakna sebab, isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Dan yang kedua, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Dan yang ketiga, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Implikasi pembelajaran tematik. Implikasi bagi guru, pembelajaran tematik memerlukan kecerdikan guru kelas untuk melakukan perencanaan pembelajaran tematik. Beban guru yang semakin meningkat akan berimplikasi pula terhadap beban peserta didik. Peserta didik harus aktif dalam belajar, baik dalam berindividu maupun dalam berkelompok. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, adanya efisiensi. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung. Dan yang terakhir, fleksibel. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran dikolaborasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu dari ketujuh mata pelajaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Pentingnya pembelajaran tematik. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik menjadikan sekolah dasar sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran tematik menekankan kegiatan peserta didik sebagai bagian penting untuk mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman baru. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu ada progresivisme, memandang proses pembelajaran.
Yang kedua, konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa. Dan yang terakhir, humanisme, melihat siswa dari segi keunikan atau khasnya. Yang kedua, landasan psikologi. Landasan psikologi dalam pembelajaran terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang terakhir ada landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik pada anak usia dini. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.